Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini akan membahas cara kita mendaftar reksadana di aplikasi Bank Neo. Bagaimana caranya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Nah, ketika kita baru lakukan pendaftaran reksadana di aplikasi Neobank, nanti tampilannya seperti ini ya. Kita pilih saja yang daftar SID ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada persetujuan, kita setujui saja ya. Kemudian kita lanjut ke pengisian formulir. Nah, di sini kita isi saja sesuai dengan data-data kita ya, teman-teman. Kemudian kalau sudah, kita klik saja selanjutnya. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengisi alamat email, alamat sesuai KTP, kita isi saja. Kalau sudah, kita klik saja selanjutnya. Nah, di sini ada profil resiko. Di sini kita jawab saja ya, sesuai dengan yang kita inginkan di dalam investasi. Seperti ini, berapa lama kamu berencana untuk melakukan investasi? Nah, kita jawab saja. Kemudian, jenis investasi apa yang kamu miliki saat ini? Selanjutnya, berapa persen dari aset yang dimiliki saat ini yang dapat berfluktuasi nilainya? Seberapa jauh pengetahuanmu tentang investasi di pasar modal? Kemudian, berapa persen dari pendapatan bulanan yang dapat dan akan digunakan untuk berinvestasi? Nah, di sini ada sekitar 8 pertanyaan, teman-teman. Kalian jawab saja ya, sesuai. Karena ini nantinya untuk menentukan profil risiko investasi kita, teman-teman. Oke, di sini kamu termasuk investor agresif ya. Kamu memiliki toleransi risiko investasi dan fluktuasi pasar yang tinggi untuk memperoleh potensi imbal hasil yang maksimal dalam jangka panjang. Nah, kita kembali ke depan. Kemudian di sini pendaftaran dalam proses, teman-teman. Jadi mudah sekali ya untuk lakukan pendaftaran di dalam aplikasi Bank Neo ini. Kita tunggu saja kurang lebih 3 hari kerja ya. Oke teman-teman, setelah menunggu sekitar 2 harian, di sini akun saya sudah aktif ya. Bisa kita lihat di sini ada total investasi kita itu masih 0 ya. Kemudian return-nya juga masih 0 ya, karena di sini saya baru mendaftar di dalam aplikasi Bank Neo ini. Kemudian bagaimana cara kita berinvestasi, teman-teman? Nah, di sini untuk kita berinvestasi, kita bisa cari produk ya. Kita bisa lihat di sini, teman-teman. Lihat produk ini. Nah, di sini ada produk pasar uang, ada pendapatan tetap, ada campuran, dan juga ada saham. Nah, di sini buat kalian investor pemula, saya sarankan untuk investasi di pasar uang terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena di sini resikonya lebih kecil, teman-teman. Namun sangat disayangkan, di sini untuk reksadana pasar uang itu belum ada ya. Di sini cuma ada reksadana saham, pendapatan tetap, dan juga campuran. Nah, jadi buat investor pemula bisa mencoba di pendapatan tetap ya, karena resikonya lebih kecil ketimbang di reksadana saham. Di sini tinggal kita pilih saja, teman-teman. Nah, kita coba yang ini ya. Asmor Dana Obligasi Unggulan Nusantara. Coba kita lihat, teman-teman. Nah, di sini ada pergerakan harga ya. Dalam 1 minggu, kemudian kita lihat dalam 1 bulan, dalam 3 bulan, dalam 1 tahun, di sini terjadi kenaikan dan penurunan ya. Dan ini untuk resikonya sedang ya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk minimal pembeliannya yaitu Rp200.000, teman-teman. Oh, ini lumayan besar ya. Kita cari yang minimal pembeliannya Rp10.000 saja ya. Nah, di sini kita bisa filter ya, dana kelolaan paling tinggi, imbal hasil paling tinggi, tapi tidak ada filter untuk minimal investasi, teman-teman. Oke, coba kita cari yang lain. Yang ini itu minimal investasinya 100.000. Biasanya untuk reksadana ini kita sudah bisa berinvestasi minimal Rp10.000 ya. Nah, kita cari reksadana yang minimal investasi Rp10.000. Seperti ini ya.
Batavia Dana Dinamis. Nah, ini adalah reksadana campuran, teman-teman. Di sini kita sudah bisa membeli minimal Rp10.000. Nah, ketika kita ingin investasi reksadana, apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama yaitu dari return ya. Kita bisa lihat keuntungan dari reksadana tersebut dari bulan ke bulan, teman-teman. Kalau bisa kita membeli reksadana yang returnnya naik terus ya dari bulan ke bulan, teman-teman. Bisa kita lihat untuk reksadana ini dalam 1 bulan itu mengalami return 2,32%. Sedangkan dalam 3 bulan itu mengalami return 1,11%. Tapi kalau kita lihat dalam 6 bulan, bahkan di sini mengalami minus ya, minus 1,81%. Nah, karena di sini terjadi kenaikan dan penurunan harga. Dan ini penuh dengan resiko, teman-teman. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan ketika kita investasi reksadana, yaitu dana kelolaan ya. Nah, kalau bisa kita memilih reksadana yang dana kelolanya besar, teman-teman. Kenapa? Karena semakin besar dana kelolaan ini itu semakin bagus ya. Artinya banyak orang yang percaya dan mau investasikan uangnya ke dalam reksadana tersebut. Nah, kemudian apalagi yang kita harus perhatikan yaitu dividen ya. Kalau bisa kita memilih reksadana yang rutin membagikan dividen, teman-teman. Kenapa? Karena selain kita mendapatkan keuntungan dari return, nanti kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari dividen. Apa itu dividen? Adalah salah satu bentuk hasil investasi dalam reksadana. Pembagian dividen akan diinformasikan oleh manajer investasi dan dapat berupa akumulasi unit ataupun tunai. Nah, sedangkan untuk reksadana ini itu no dividen ya. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan yaitu biaya-biaya dalam reksadana tersebut. Kalau bisa kita memilih reksadana yang biayanya kecil ya. Nah, kenapa? Karena semakin kecil itu semakin bagus, teman-teman. Artinya semakin kecil biaya yang kita keluarkan dari reksadana tersebut. Nah, di sini ada alokasi aset dari reksadana ini ya, yaitu 13% ke pasar uang, 4% ke obligasi korporasi, 28% ke obligasi pemerintah, sedangkan 53% ke saham, teman-teman. Nah, di sini ada top holdingnya ya. Oke. Kemudian apakah di sini ada reksadana syariah? Nah, kita bisa ketik ya di sini syariah. Oke, sepertinya tidak ada reksadana syariah. Yang ada, oh ada teman-teman, ini ya. Cuman ada satu, yaitu Manulab Syariah Sektoral Amanah. Yang mana ini reksadana saham ya. Nah, coba kita lihat teman-teman. Di sini untuk minimal investasinya 100.000 ya. Oke, kita cari saja yang reksadana minimal investasinya Rp10.000 saja. Karena di sini kitanya buat belajar terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita coba beli yang ini saja ya. Spring IDX ini, yang mana 10.000. Oke, kita klik saja beli. Kemudian kita masukkan saja 10.000. Nah, selanjutnya di sini kita bisa membayar menggunakan saldo tabungan ini ya, teman-teman. Di sini ada saldo saya 12.000. Kemudian kita setujui saja ini. Nah, di sini ada biaya transaksi ya, yaitu 0,5% atau setara dengan Rp50, teman-teman. Jadi kita membayar Rp10.050. Oke, kita klik saja beli. Nah, di sini perlu kita ketahui ya, harga dan unit reksadana, pembelian reksadana, kita setujui saja, kemudian lanjutkan, kita masukkan PIN dari Bank Neo. Oke teman-teman, di sini pembelian produk sedang diproses ya, kita kembali ke depan. Nah, di sini bisa kita lihat, untuk pembelian kita tadi, itu belum masuk ke dalam reksadana ya, karena di sini masih dalam proses teman-teman. Kita tunggu saja sampai selesai, baru nanti akan masuk ke menu saldo ini ya. Kemudian baru bisa kita lihat return dari reksadana yang sudah kita investasikan tadi. Oke, jadi begitu ya kurang lebih cara kita daftar dan juga investasi reksadana di aplikasi Bank Neo. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.